Kita punya anak dua. Dan surang ko lun disuruhnya lapoi. Waktu semayang tak disuruhnya lah sembayang. Sekolah tak ada malih. Nuruin. Dan surang ko tak. Macam paek majal. Lai ditukul, lai menggani. Kalau tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dalam bahasa Arab disebut hub. Kalau saling kasih sayang mutahabbin, maka orang yang berkasih sayang fiya karena aku, kata Allah, dia wajib juga mendapatkan kasih sayang aku. Orang tua sayang ke anak, kita godangkan anak susah payah. Mulai dari hamilnya berubahlah bentuk tubuh. Yang biasanya umur kini tak mau lagi. Makin lama makin letih, makin lama makin lita. Kalaulah bukan diniatkan karena Allah, tak sanggup. Jadi tujuh orang tua dan laki-laki. Hari pagi, selesai sudah sarapan, keluar dari rumah. Koi ketempek kerojo. Panih, hujan tak dipedulikan, yang penting anak bisa seperti anak orang lain mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, setelah itu makan minum pakaian yang layak, sampai hitam legam kulitnya. Kenapa? Karena dia sayang ke anak. Kalau tak diniatkan karena Allah, itu nanti boleh. Maka orang yang dia berkasih sayang karena Allah, apa kata Allah? Wajabat mahabbati. Dia wajib juga dapat kasih sayang aku. Wajabat, makna kata wajabat itu, apa kata Imam Ali Al-Qari? Apa kata beliau? Ada wa'dun min Allah. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Allah mungkir janji ke kita? Tak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Maka Allah mengibaratkan dengan kata wajibah, wajib. Bapak Ibu Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa laisa hunaka thawabun wala na'imun ajallu wa akramu min mahabbatillahi ta'ala li 'abdihi. Tidak ada pahala dan nikmat yang lebih mulia dan lebih godang daripada cintanya Allah pada seseorang hamba. Itulah derajat paling tinggi. Subuh kini kita datang, mulai tadi ada yang bangun jam setengah 4, jam 4:30. Ada pula yang mungkin terlambat kerana dek loti petang. Pasonya bangun. Oi ke masjid. Untuk apa itu kita lakukan? Supaya kita dapat mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'budullaha liyurziqaka. Begitu kata Imam Syekh Mutawalli Syahrawi. Jangan kalian sembah Allah supaya Allah memberi kalian apa yang kalian mau. Tapi sembahlah Allah supaya dia ridha. Kalau Allah ridha, dia memberi lebih daripada apa yang kita minta. Kita contohkanlah Pak. Kita punya anak dua. Dan surang ko lun disuruhnya lapoi. Waktu semayang tak disuruhnya lah sembayang. Sekolah tak ada malih. Nuruin. Dan surang ko tak. Macam paek majal. Lai ditukul, lai menggani. Kalau tak. Lalu nan berdua ko minta ke Pak? Pak beri duit 10. 10 minta 5 boleh bagi. Betul Pak kalau rasa. Apalagi Allah Subhanahu. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari, interaksi kita sesama kita, maka yang memotivasi hubungan kita sesama kita. Hubungan kita ke sebenarnya dua. Pertama, zawil qurba, dari kerabat. Yang kedua, muslim.
Antara ambo dengan bapa ibu, mungkin kita tak ada hubungan kekerabatan, tak ada garis darah, tapi kita sesama Muslim. Apa yang memotivasi hubungan kita sama kita ke Allah? Maka bisa orang nampak kasih sayang karena Allah, bukannya mencari Allah, tapi Allah yang mencarinya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aina mutahabbina bijalali azillu tahta zilli yawma la zilla illa zilli. Mana dulu orang yang berkasih sayang di dunia dek karena ambo kata Tuhan, hari ini aku beri dia fasilitas khusus, diperlakukan khusus oleh Allah, diberikan naungan. Hari itu tak ada naungan kecuali dari Allah saja. Bayangkanlah itu. Maka kata orang tua-tua kita, kasih ayah sepenggalahan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih kawan ado berado. Jadi kalau dia ado berado, kalau mak berkawan. Berarti kalau itulah yang menjadi landasan, motivasi, motifnya dek karena ado berado, atau dek karena ado kepentingan, selesai kepentingan, selesai pula berkawan, maka itu tak sodak. Tak sodak. Dan puncak iman itu, kata Nabi, kalau seseorang sudah sampai pada derajat, dia bisa sayang pada orang lain seperti dia sayang pada diri. Imam Mu'alla Ali Al-Qadi, dia membuat tingkatan-tingkatan bagaimana orang-orang yang berkasih sayang, yang dia dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, orang-orang yang telah dahulu menempati Madinah dan mereka telah lebih dulu beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sayang kepada sahabat-sahabat yang hijrah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka tidak ada menaruh rasa keinginan pada apapun yang diberikan pada saudaranya, dan dia dapat mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri padahal dia juga butuh. Maka realisasi daripada mahabbah seseorang itu kepada orang lain itu ada tingkatannya. Satu namanya al-ithar bin nafs. Ithar, tulisannya alif, alif lam, ya, sa, alif, ra. Ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan orang lain daripada kita dan masalah perkara-perkara dunia. Al-isaru fil ibadati mamnu'un wa fi ghairil ibadati matlubun. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah tidak dianjurkan, tapi di luar ibadah dianjurkan. Contoh, waktu kita sama-sama datang, ada tolong di depan sak pertama ko surang, maka kita tak perlu basa-basi ke orang. Apa tak perlu, karena itu ibadah. Bahkan Nabi menyebut, andailah diundi untuk mendapatkan sofnan pertama kok, pastilah kalian ingin diundi karena ada keutamaan khusus. Orang yang salat di saf pertama itu didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia, curahkan rahmatmu untuk dia. Kena tuju mengaji kau. Kau bapak yang di depan kau dengan yang dibandingkan menjalan nyandar itu beda tu. Bapak nala pone-pone, loti-loti, menyandar lah, tak apa-apa. Kalau tak nyandar, roba kami postal. Tulang kalau loti, apa-apa. Omo juga pak di bola wadang ngerti apa. Jadi, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah tak dianjurkan. Tapi kalau di luar ibadah, ya. Maka basa-basi mujamalah namanya itu memang ada. Bahkan masuk dalam tembu adat kita. Enak.
Semenjak dahulunya ada 3 yang terjadi. Pertama, basuh dengan basi. Yang kedua, sembang menyembah. Yang ketiga, siri dengan penuh. Basuh basi itulah. Mulut mani, kucing dan murah, bertanam tebu di bibir. Tapi jangan sampai disampaikan ke ujung. Mulut mani, kucing dan murah, bertanam tebu di bibir. Hati berkaret, anak boleh lah. Tahu orang kok, mulutnya mani, tapi busuk hati. Busuk hati kenapa tanda? Pokoknya tak ada elok orang tanya. Asal orang dapat ngelobby daripadanya, inyo kosak miang. Apa kosak miang? Kalau bahasa Sikok pun, gosak ya. Sama. Dulu, ada seseorang bernama Abul Husain An-Nauri. Abul Husain An-Nauri ini dengan 2 orang kawannya sudah dijatuhkan hukuman mati. Ada masa pemerintahan yang dia zalim, maka kita bacakan teksnya. Wa fihi ruwiya anna khalifata amara bi darbi riqabi salasati min as-salihin fihim Abul Husain An-Nauri. Diriwayatkan bahwa 3 orang saleh dijatuhkan hukuman mati, di antara mereka itu bernama Abul Husain An-Nauri. Setelah mereka dibawa ke tempat eksekusi, fataqaddama Abul Husain liyakuna awwalu man duriba unuquhu fa'ajaba al-khalifatu lidzalik. Setelah sampai ke tempat akan dilaksanakannya hukuman pancung itu, maka Abul Husain An-Nauri inyo nang ke depan dulu. Ambolah dieksekusi dulu khalifah, kata dia. Fa'ajabal khalifatu, maka khalifah pun heran. Bisa ndak ada orang macam itu? Kita akan dihukum bertiga, sama-sama akan dihukum mati. Pada yang kita lalami dia. Ambo nomor 3 lah Pak. Lah betul. Kau inyo nang ke depan. Dan lu katanya. Ambo lu, kata si Abul Husain An-Nauri. Fa'ajabal khalifatu lidzalika, khalifah pun heran. Faqala, dia pun tanya, an sababi, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Dijawab oleh Abul Husain, ahbabtu an uthira ikhwani bil hayati fi hadhihi al-lahadhat, fakana dhalika sababan fi najatihim jami'ah. Biarlah ambo dulu nan dieksekusi pancung, biarlah ambo dulu yang dipukul punuknya ini, biarlah kawan ambo dapat hidup dalam masuk sabontar kau. Sanggupnya mendahulukan dirinya, itulah nama al-isar bin nafs. Fa'ajabal khalifatu, maka khalifah pun heran, hadza sababan li najatihim jami'ah. Karena itu tersentuh hatinya, tak jadi dieksekusi semua. Ini paling tingkat tinggi. Adakah seperti itu? Itulah yang Allah puji dalam surah Al-Hasyr ayat 9 itu. Dahulu Nabi semasa tinggal di Madinah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 7 Hijriah. 7 tahun masa transisi di Madinah, inilah masa paling berat karena sahabat-sahabat yang datang dari Makkah pindah ke Madinah tidak bisa bawa apapun, maka mereka itu kadang tinggal di masjid. Itu yang disebut dengan ahlu suffah. Makan, minum, tinggal, mandi, tidur di masjid. Makan hanya bisa dapat kalau diberi oleh orang muhajirin. Mereka tak punya ladang, tak punya kebun, tak punya pekerjaan di tempat yang baru. Tapi Allah memberikan rasa sayang ke dalam hati orang Ansar, maka disebutlah dia Ansar. Ansar itu bahasa awaknya orang yang gemar menolong. Bahkan Abu Hurairah bercerita, kami tidak pernah bisa merasakan seperti apa kenyang sebelum tahun 7. Berarti 7 tahun lamanya lapar tadi. Pernah saya, kata Abu Hurairah, salat dekat mimbar Nabi, pingsan. Orang menyangka saya itu kena sakit ayan, epilepsi. Saya tidak sakit ayan, kata dia. Dia lapar. Kalau lapar kau mengeratong pingsan. Tibola jam tiga lontong nyelang jam 7. Dia tolak dia, Pak. Tolak apa? Oh, ngenek lele.
Selesai sembahyang Isya, maka Nabi umumkan, siapa di antara kalian yang di rumahnya ada makanan bisa membawa saudara kita, bawa. Ada yang bawa seorang, ada yang bawa berdua. Ada seseorang yang dia ingin juga mendahulukan saudaranya ini, tapi inyo ulun cross check ke orang rumahnya le ada makan kira-kira. Karena dulu tak ada telepon. Ini pun menunjuk Rasulullah bawa seorang. Qadarullah sampai di rumahnya tanya ke orang rumah, ada makanan le yang itu keluar baru menikah ya. Lele lo hari enak. Nah ada dah bang untuk awak aja dengan anak-anak. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang lata bau panasi nasi ndak ada dah untuk orang dan kalau bau cendu apa pucik roman awak. Apa kecil orang rumahnya? Makanlah bang berdua dulu dengan inyo. Beko ambo pura-pura makan dengan anak-anak di belakang. La ilaha illallah. Itulah turun ayat ini. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Didahulukan deknya orang lain padahal dia butuh. Oh kue dalam kau tinggal cik deh. Pagi wah, cik kau tinggal. Padahal awak dalam rombongan awak so. Ya liur awak. Aku makan abang ya. Ibu di rumah berkota kanan dia. Oh, kue dalam tadi. Bayanglah doa. Bisanya menulukan orang lain ditahan dan nyolapar. Tolong ada apa? Kelambol tolong ada boleh. Aku bapak tolong apa? Baru buat mau apa? Betul. Aku lah namanya Isar bin Nas. Mendahulukan. Kalau itu ada pada diri seseorang sampainya pada derajat itu, maka besok inyo dapat wajabat mahabbati. Pasti dapat sayang ambo pulo. Karena pernah menyayangi orang bukan karena lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya dibuat oleh Tuhan diberikan perlakuan khusus. Islam tidak bicara tentang ibadah ritual, sembahyang, puasa, baca Quran, umrah, haji, tidak. Makanya masyhur hadis tu. Dulu datang seseorang Arab Badui masuk ke dalam masjid Nabi. Nabi sedang berikan kajian macam kita kini. Langsung ke depan Nabi. Ya Rasulullah, sumayang ambo pas-pasannya. Hanya 5 waktu tidak ada tambah. Puasa ambo hanya Ramadan saja ya Rasulullah. Tapi ambo ingin masuk surga. Kata Nabi, wa'an masuk surga. Hai sahabat yang lain kata Nabi, kalau kalian ingin masuk surga, tengoknya. Artinya apa? Kalau lainan waqajon wajib-wajib dengan orang tidak ada permasalahan, artinya baik, tidak tanduk itu. Amanlah sudah. Tapi kalaupun banyak ibadah, faqad kadzafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dama hadza. Itu yang disebut Nabi bangkrut, mengambil harta orang, mencaci maki, menghina, merendahkan, memfitnah, macam-macam nanti. Itu amalnya habis menutup kesalahan-kesalahan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, al-itharu bi luqmatil 'aish. Wa fihi akhraj Daraqutni wa Abu Syekh anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ishtaha samkata. Falamma ja'alat baina yadayhi atahu sa'ilun fa amara an tudfa'a as-samkatu ila as-sa'il. Falamma su'ila an sababihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyumma mri'in istaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara biha ala nafsihi wa farallahu lah. Imam Darul Qutni menceritakan dahulu Abdullah ibn Umar ini, anak Umar ingin makan ikan. Lamanya nanda ikan itu. Ishtaha ala samkah. Dia ingin sekali makan ikan. Karena awak kan ikan bukan banyak. Ada ikan yang awak suka. Apa, patin, pengarik. Jadi Abdullah bin Umar ni lama dia ingin ikan itu. Kira-kira macam itulah. Faqala, maka dia kata pada pelayannya, mana ikan botamu? Diberikanlah ikan.
Falamma ja'alat baina yadayhi, tatkala ikan itu sudah ada di depan dia, ingin lagi dia santap, faja'a sa'ilun, datanglah orang yang minta. Apa kata yang meminta tu? Boleh yang mau minta ikan tu lah, mau keluar ndak itu ndak lah dia beri pembeli. Faqala, maka Abdullah bin Umar pun berkata, kepada siapa dia berkata? Fa'amara an tudfa'as samka. Dia suruh pelayan, sini, bikin kenyah, bungkin tu. Nah, cuak nanya kini ke awak lagi sama-sama kini pak. Kau boleh batin kau lama so, anda. Tiba-tiba datang orang minta, lah 2 hari tak akan pak penyok. Pagin kinyo, bapindah wak kagorengkan bili kan. Itu Allah kira-kira. Allah sampai ke kini. Abdullah bin Umar sudah sampai ke situ. Lalu dia ditanya, ya Abdullah, kenapa begitu Abdullah? Apa jawab dia? Inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambo pernah mendengar Nabi. Ayyuma mri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu. Siapapun yang punya keinginan, lalunya tahan keinginannya itu dan didahulukannya orang lain daripada dirinya, ghafarallahu lah. Diampun dek Tuhan dosanya segala. Subhanallah. Jadi dia mampunkan Tuhan, ampun Tuhan itu tak terletak pada sembahyang saja. Begitu kita punya keinginan itu kita tahan, lalu kita akin itu ke orang lain. Yang ketiga, pertama al-isar bin nafs. Pertama tadi isar bin dirinya yang korban. Dan kedua tentang apa lagi? Bil luqmatil aishi. Luqmah tadi suapan. Yang ketiga al-isar bil mal. Orang yang dulukan hartanya itu diberikannya pada orang lain daripada untuk diri dia. Wa fihi rawa al-Mas'udi fi Murujil Az-Zahabi. Imam al-Mas'udi meriwayatkan dalam kitabnya Murujil Az-Zahabi anna al-Waqidi, ada seorang bernama Aqidi, asabahu dha'iqah, dia sedang kesusahan. Waqidi ini sedang dalam keadaan kesusahan. Wa hadara al-aidu, dan sampailah rayo tiba. Tak bayang dek gitu apa ibu? Iko kan tiba rayo leh, awak belum nampak deh pedoman. Terahkan raya di situ, kue nengkan diboli lagi, baju anak-anak lagi, makan minum segala macam. Wa hadara al-aid wa kana lahu sadiqan ahaduhuma al-Hashimi. Begitu dalam keadaan terjepit, teringatlah dia dua orang kawan. Salah seorang kawan itu bernama Hashimi. Fakataba ila sadiqihi al-Hashimi yas'aluhu at-tawassu'ah. Maka Waqidi tadi tulis surat kepada kawannya bernama Hashimi, minta tolong. Karenanya kini dalam keadaan susah. Rayo tibo, tolong diberikan bantuan. Fa'arsala ilaihi kaisan makhtuman fihi 1000 dirham. Maka dikirimlah oleh kawannya tadi Al-Hashimi itu kepada Waqidi kaisan. Kaisan tu macam dompet tapi dia berkerujuk di atasnya pak. Berkobek di atas. Bahasa apa? Keruntung lah ya. Kampiel. Kampiel kene. Jadi dikirimkanlah itu kaisan makhtuman fihi 1000 dirham. Isinya 1000 dirham. 1 dirham 75.000. 1000 dirham berarti 75 juta. Tak, itu kali awak kan. Ada. Famastaqara al-malu fi yadihi hatta arsala ilaihi sadiqihi al-akhar yashku ilaihi al-faqah. Fa arsala ilaihi al-kaisu bihal. Fa arsalu ilaihi al-kaisa bihalihi. Summa arsala ilaihi sadiqihi al-Hashimi yas'aluhu amma fa'ala bil mal. Setelah fitinan 1000 dinar itu sampai ke tangan Waqidi yang dikirim oleh Hashimi tadi, diterimalah tadi. Famastaqarul mal fi yadihi, itu yang simpan. Hatta arsala ilaihi sadiqul akhar. Rupanya tiba pula kawannya yang lain
ke wakidinan lah menerima bantuan dari Hashimi 1000 dinar tu, tibola kawannya yang lain menyebut annahu inyo pun sedang susah pula. Lalu wakidi langsung maginan ulunnya buka lay, ulunnya ambil cik julai, ulunnya usak cik julai, langsung dia ginnya bulik-bulik yang kaisun kampil tadi ke kawan yang tiba. Dia inyo mengadunya sedang susah pula. Setelah selesai raya, berjumpulah inyo dengan Hashimi kawannya tadi wakidi, bertanyalah Hashim. Lai sampai kiriman ambo. Lai lambo terima kata. Cuman potang tiba orang ke rumah ambo, inyo nyebut susah lo pula ambo bagian ke inyo. Kata Hashimi menggeleng. Ambo magi menolong ang tu, itu lo nanado ke ambo. Nado na lain lo ni. Ang agil na kurang. Tengok tu kurang ko pak. Yo memang luar biasa. Wakidi minta tolong ke Hashimi dikirim 1000 dinar. Hashimi punya piti, itulah pitinya cuma yang 1000, tak ada lebih lagi. Tiba orang ke Wakidi minta, dia kira ada. Jadi situ-situ ya rupa. Tak tiba ke awak lah kira-kira. Nak sanggup. Odol. Tapi kalau kita punya keinginan cendera itu bisa. As-sabru bit-tasabbur. Kalau ingin sabar, belajar sabar. Al-ilmu bit-ta'allum. Kalau ingin berilmu, belajar. Al-hilmu bit-tahallum. Kalau ingin penyantun, pemberi, belajar. Maka wak lawan kikir pilih kedekut senpilik kau yang segala macam. Lawan. Jadi kelope di peliaru. Terakhir. Nah, sudah jam 6. Wal isaru bil malbas. Orang yang mendahulukan orang lain dengan pakaian yang dia pakai. Tadi dengan diri, kedua dengan makanan, ketiga dengan duit, yang keempat bil malbas dengan yang kita pakai. Karena itu borek Pak. Wa fihi anna Safwan bin Salim kharaja min al-masjid fi lailatin baridah. Ada seorang bernama Safwan bin Salim. Kharaja min al-masjid, dia keluar dari masjid fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat dingin. Karena di Arab itu ada musim dingin. Ya memang dingin sama ya Pak. Bapak yang pernah pergi umrah di bulan-bulan Desember, Januari itu nak tahan. Ketulang dingin. Wa idza bi rajulin 'adin. Waktu si Safwan tadi keluar dari masjid malam yang dingin itu, wa idza bi rajulin 'adin. Nampaklah seorang laki-laki tanpa pakaian. Kedinginan. Fanaza'a Safwan qamisahu wa kasahul 'ari. Maka Safwan membuka baju dia, wa kasahul 'ari, dipasangkannya ke orang yang tak pakai baju jaket tadi, wa baqiya bila qamisin yar'adu minal bardah. Lalu ia pun pulang dalam keadaan kedinginan. Namanya Safwan bin Salim. Begitunya keluar dari masjid, nampak dia orang tak berbaju, kedinginan menggeratung, dibukanya baju luarnya, dia kira, kau pakai dah. Biar lainnya kedinginan balik aku. Ini contoh ke awak. Bapak pulang. Tiba-tiba kawan bapak hilang terompanya. Jalan kaki ayam dia. Kemari-kemari, kau terompa dan kau bawa jalan dan kaki ayam. Itu loh gitu. Padahal terompa berapa? Baru 20.000 kan. Kau bajunya daging. Hantar kok sudah itu. Hantar sudah. Jadi ibu-ibu nama mbok lontong, nama mbok sate, bapak-bapak. Itu namanya godang pahala. Dan dia gitu orang nan mayang subuh, nan dengar pengajian. Yuhibbu yut'imu ta'ama ala hubbi. Ini beri makanan yang ini suka. Jadi kalau awak baragi itu makanan yang awak suka,
Makanya ada 5 yang disegerakan katanya, padahal bersegi roh buru-buru tu nak dianjurkan dalam agama awak. Tapi nan pakar 5 ko wajib diburukan. It'amu dhaifi idza hadar. Memberi tamu makan apabila dia datang. Itulah masuk dalam tembok itu. Kok tiba pintu itu buka, duduk lapik atau bentang, adat lapar memberi adat awi memberi minum. Basuo capek menyapo, orang tiba disuruh nanya. Nah itu. Aku bapak ibu, kalau ibu lah tamu, apa tiba orang mau ke batamu ke rumah. Duduk dulu. Ulun sempat duduk lah, minum tiba. Itu pahalanya orang. Apalagi nanti tiba ke banyak macam. Sama sojib tiba. Maka pahalanya luar. Itulah kajian kita subuh ini, Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.